Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Padmasari, NPM 2011080259, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 5 kelas C. Mata kuliah Studi Kasus Anak dan Remaja. Dosen pengampu Bunda Eka Putri Ramadhani, MGZ. Permasalahan peserta didik pada masa pubertas dilihat dari masalah fisik dan masalah psikologis atau emosi. Tanda perubahan fisik pada masa pubertas perempuan yaitu yang pertama, pertumbuhan tubuh. Tangan dan kaki anak akan mulai membesar. Kemudian perubahan fisik pada masa pubertas perempuan ditandai dengan lengan dan tulang kaki anak juga akan tumbuh. Bahkan bisa jauh lebih tinggi daripada orang tua. Dan bentuk tubuh anak bisa berubah, terutama di bagian pinggul. Yang kedua, perubahan pada payudara. Selain berat badan serta tinggi badan, tentunya ada perubahan fisik lain yang signifikan, yaitu adalah perubahan pada payudara. Pada awalnya, anak mungkin merasakan kuncup payudara kecil atau bengkak di bawah puting. Ini menjadi tanda perubahan fisik pada masa pubertas perempuan. Setelah itu, perlahan-lahan payudara akan membesar dan terlihat lebih berisi. Bisa juga disertai dengan rasa nyeri ketika ditekan, yang mana merupakan hal yang sepenuhnya normal. Perlu waktu 3 hingga 5 tahun sampai payudara anak selesai berkembang. Tetapi pada titik tertentu, anak mungkin harus mulai memakai bra sebagai penyangga, terutama jika sedang berolahraga untuk merasa lebih nyaman dalam beraktivitas. Juga payudara akan tumbuh dalam berbagai bentuk dan ukuran sebagai perubahan fisik pada masa pubertas perempuan. Dan seberapa besar payudara akan berkembang bergantung pada genetik dan tipe tubuh buah hati. Yang ketiga, perubahan suasana hati. Perubahan pada suasana hati anak akan cenderung naik dan turun dalam waktu yang tak bisa ditentukan. Ini juga menjadi perubahan fisik pada masa pubertas perempuan. Umumnya bisa saja mereka tiba-tiba merasa emosi atau sedih hanya karena hal-hal kecil, tetapi roller coaster emosional yang mereka hadapi dapat memiliki efek psikologis dan emosional seperti perubahan suasana hati yang tidak dapat dijelaskan, tingkat percaya diri yang rendah, agresi, depresi, dan lain-lain. Yang keempat, timbulnya jerawat. Wajah anak yang tadinya mulus mungkin akan mulai berjerawat. Jerawat tersebut bahkan tak hanya akan terdapat pada wajah saja, tetapi beberapa bagian tubuh lainnya. Ini menjadi perubahan fisik pada masa pubertas perempuan selanjutnya. Yang kelima, keringat dan bau badan. Salah satu tahap umum perubahan fisik pada masa pubertas perempuan adalah ketika kelenjar keringat membesar dan juga lebih aktif. Alhasil, ini menyebabkan anak berkeringat lebih banyak secara keseluruhan. Gabungan keringat dan bakteri yang berada di bawah lengan dan di area kemaluan anak inilah yang akhirnya menciptakan bau badan yang tidak sedap. Yang keenam yaitu periode menstruasi. Perubahan fisik pada masa pubertas perempuan lain yang akan berubah adalah ketika mereka mulai menstruasi pertama. Biasanya menstruasi akan terjadi pada usia 12 atau 13 tahun, namun bisa saja lebih cepat atau lebih lama. Pada masa awal menstruasi, mereka mungkin saja untuk mengalaminya tidak teratur atau selama 3-6 bulan sekali. Berikutnya, tanda perubahan fisik pada masa pubertas laki-laki, yaitu yang pertama, perubahan pada testis. Menurut IDAI, tanda awal pubertas pada anak laki-laki bukanlah tumbuhnya kumis atau rambut pubis atau mimpi basah atau tumbuhnya jakun. Tanda-tanda remaja laki-laki mengalami pubertas diawali dengan mulai berubahnya volume testis. Meski begitu, perubahan ini bisa terjadi dalam waktu yang berbeda
pada tiap remaja laki-laki. Namun, jika pada usia 14 tahun anak belum mengalami pertambahan volume testis, maka anak lelaki disebut mengalami keterlambatan pubertas. Yang kedua, mengalami mimpi basah. Mimpi basah adalah ejakulasi yang terjadi ketika seorang sedang tidur. Hal ini terjadi ketika kantung sperma telah penuh dan akhirnya dikeluarkan saat sedang tidur karena sudah tidak bisa menampungnya lagi. Kondisi ini juga terjadi karena adanya peningkatan kadar hormon testosteron dalam tubuh. Namun, ketika usia anak makin bertambah, intensitas mimpi basah pun lama-kelamaan akan berkurang. Yang ketiga, perubahan suara. Di masa pubertas, remaja laki-laki akan mengalami perubahan suara menjadi lebih berat. Banyak orang menyebutnya dengan suara pecah. Perubahan suara ini biasanya terjadi ketika anak berusia 11-15 tahun. Suara akan terus berkembang selama beberapa bulan hingga sempurna. Umumnya, perubahan suara ini berlangsung tanpa mereka sadari. Yang keempat, tinggi badan bertambah. Di masa pubertas, remaja laki-laki juga mengalami fase pacu tubuh atau growth spurt. Pada masa ini, pertambahan tinggi badan maksimal pada anak lelaki adalah 10 cm per tahun. Dengan total pertambahan tinggi badan selama pubertas adalah 25-30 cm. Pertambahan tinggi badan pada masa pubertas ini pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Yang kelima, tumbuhnya jerawat. Timbulnya jerawat juga bisa menjadi tanda pubertas pada remaja laki-laki. Hal yang perlu dicatat, tidak semua remaja laki-laki mengalami masalah jerawat di masa pubertas. Untuk mengatasi masalah kulit ini, bisa meningkatkan mereka untuk memastikan rajin mencuci wajah dan mengonsumsi makanan-makanan sehat. Yang keenam, tumbuhnya rambut halus pada kemaluan. Tanda remaja laki-laki mengalami pubertas lainnya adalah pertumbuhan rambut halus pada kemaluan atau ketiak. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh remaja laki-laki saja, tapi juga dialami oleh remaja perempuan. Yang ketujuh, pertumbuhan otot tubuh. Bila tanda pubertas pada remaja perempuan ditandai dengan jumlah massa lemak yang banyak, sedangkan pada laki-laki ditandai dengan massa otot yang kian membesar. Di samping itu, umumnya bentuk dada mereka juga membesar, mengarah seperti lelaki dewasa. Tujuan identifikasi kasus adalah untuk memecahkan permasalahan yang dialami peserta didik mengenai masalah fisik dan masalah psikologi atau emosi pada masa pubertas. Sasaran studi kasusnya yaitu siswa-siswi SMP yang ada di satu sekolah, namun hanya diambil beberapa sebagai sampel. Metode dan alat pengumpulan datanya menggunakan teknik dalam pengambilan sampel dan penelitian menggunakan stratified random sampling, sedangkan alat pengumpulan datanya menggunakan angket. Selanjutnya yaitu analisis. Ada 4 permasalahan fisik yang dialami peserta didik dalam masa pubertas. Yaitu yang pertama, permasalahan yang dilihat dari aspek perubahan proporsi tubuh. Berdasarkan data yang diperoleh mengenai permasalahan peserta didik pada masa pubertas, dilihat dari aspek perubahan proporsi tubuh berada pada kategori banyak dengan presentase 41,00%. Itu artinya peserta didik masih mengalami masalah pada perubahan proporsi tubuh. Yang kedua, permasalahan yang dilihat dari aspek perubahan ukuran tubuh. Kondisi pada masa pubertas terkait dengan perubahan ukuran tubuh peserta didik terungkap bahwa sebagian peserta didik bisa menghadapi dengan baik perubahan fisik seperti perubahan tinggi, otot membaik, kelihatan kurus, bertambahnya berat badan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, permasalahan yang dilihat dari aspek perubahan ciri-ciri seks primer. Kondisi pada masa pubertas terkait dengan ciri-ciri seks primer terungkap bahwa peserta didik banyak yang mengalami masalah seperti
tumbuhnya testis, rahim, vagina, dan ovarium secara cepat. Yang keempat, permasalahan yang dilihat dari aspek perubahan ciri-ciri seks sekunder. Ciri pertumbuhan seks sekunder pada anak perempuan biasanya ditandai dengan pinggul menjadi membaik dan melebar, membaikan tulang pinggul dan lemak berkembang di bawah kulit pertumbuhan yang lain. Terjadi pada payudara yang menonjol, rambut mulai tumbuh di bagian tertentu, kulit menjadi kasar dan pori-pori membaik. Sedangkan pada anak laki-laki ditandai dengan tumbuhnya rambut halus pada bagian tertentu, kulit menjadi kasar, berminyak dan berjerawat, otot semakin banyak dan otot semakin membesar dan sebagainya. Ada 3 permasalahan psikologis atau emosi yang dialami peserta didik pada masa pubertas, yaitu yang pertama, permasalahan yang dilihat dari aspek emosi cinta. Menurut Jali, rasa cinta adalah reaksi yang membangkitkan keadaan yang menyenangkan serta rasa puas untuk mempermudah kerjasama. Tidak ada remaja yang dapat hidup bahagia dan sehat tanpa mendapatkan cinta dari orang lain. Kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta menjadi sangat penting, walau kebutuhan akan perasaan itu disembunyikan secara rapi. Yang kedua, permasalahan yang dilihat dari aspek emosi marah. Menurut Jali juga, marah adalah jenis emosi lain yang dialami oleh anak-anak dan juga orang dewasa. Sedangkan menurut Sarwono, marah adalah hal-hal yang mengganggu aktivitas untuk sampai pada tujuan. Dari berbagai pengertian marah tersebut dapat disimpulkan bahwa marah adalah gejolak emosi yang diungkapkan dengan perbuatan atau ekspresi untuk memperoleh kepuasan. Selanjutnya yang ketiga yaitu permasalahan yang dilihat dari aspek emosi takut. Menurut Watson, emosi takut seseorang adalah hasil dari conditioning, sedangkan menurut Sarwono, takut adalah perasaan yang mendorong individu untuk menjauhi sesuatu dan sedapat mungkin menghindari kontak dengan hal itu. Ketakutan yang dirasakan oleh peserta didik misalnya menyangkut dengan ujian yang akan diikuti, takut sakit, kekurangan uang, rendahnya prestasi, keadaan keluarga yang kurang harmonis, tidak populer di mata lawan jenis, merasa bodoh, dan lain-lain. Selanjutnya diagnosis. Masalah remaja yang paling umum adalah terjadi pada perubahan fisik pada diri mereka. Perubahan fisik terjadi karena perubahan kadar hormon remaja. Perkembangan payudara penuh pada anak perempuan adalah hal yang canggung pada awalnya. Anak perempuan mungkin mulai merasa sadar tentang sosok mereka. Perubahan suara dan penampilan rambut, wajah pada anak laki-laki juga merupakan perubahan yang paling menonjol dan terjadi selama masa remaja. Selain itu, ada juga kemunculan jerawat adalah salah satu masalah utama lainnya dalam hal fisik. Perubahan dan masalah yang terjadi dalam hal emosional adalah masalah remaja paling umum kedua. Hormon mempengaruhi anak remaja tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Masa puber merupakan masa penuh gejolak dan gelora semangat yang menggebu-gebu. Keadaan emosi remaja masih labil karena erat hubungannya dengan keadaan perubahan hormon. Pada masa ini, mereka semangat berkreasi menyalurkan bakat dan hobinya. Bersamaan dengan itu, emosinya mudah keluar. Hal ini dikarenakan keseimbangan jiwanya masih labil. Mereka lebih mengutamakan emosi terlebih dahulu daripada penalarannya dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan. Terkadang, mereka senang berkelahi dan menjadi brutal dikarenakan penyaluran emosi tidak pada tempatnya, sehingga tingkah lakunya cenderung bersifat merusak. Adapun cara yang efektif untuk mengendalikan emosi mereka adalah dengan memberikan bimbingan akhlak yang mulia, pendidikan agama, serta perhatian yang lebih dari orang tua. Selanjutnya prognosis.
Upaya yang dilakukan guru BK diantaranya yaitu yang pertama, memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pengaruh masa pubertas, baik secara fisik maupun psikologis atau emosi pada masa pubertas. Yang kedua, memberikan motivasi kepada peserta didik dalam menghadapi permasalahan pada masa pubertas. Pendekatan yang perlu dilakukan yaitu melalui pendekatan konseling kelompok. Pendekatan konseling kelompok dilakukan antara seseorang atau beberapa konselor dengan sekelompok konseli. Pendekatan konseling ini ditujukan agar konseli mampu meningkatkan kemampuan dalam mengatasi dan menghadapi masalahnya. Konseling kelompok bertujuan agar konseli dapat menemukan dan memahami dirinya sendiri dan dapat mengembangkan kemampuan komunikasi satu sama lain dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah. Para konseli dituntut untuk lebih mampu memahami kebutuhan orang lain sehingga timbul kepekaan dalam dirinya. Melalui konseling kelompok, guru bimbingan dan konseling bisa memberikan edukasi atau penjelasan kepada peserta didik bahwa ciri-ciri pubertas yang mereka alami itu adalah hal yang normal bagi tubuh manusia untuk berkembang saat mereka telah menginjak usia remaja, dan setiap orang juga pasti akan mengalami hal tersebut. Selain itu, guru bimbingan konseling juga bisa membagikan pengalaman pubertasnya dan membiarkan mereka berbicara dengan saudara yang lebih tua dan telah mengalami hal yang sama, yaitu pubertas. Selanjutnya yaitu treatment. Berdasarkan studi kasus yang telah dibahas tadi, peran guru bimbingan konseling, peran orang tua, peran lingkungan yang ada di sekitar merupakan hal yang sangat penting karena anak yang sedang mengalami masalah pubertas perlu dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya yaitu follow up. Setelah melakukan beberapa langkah-langkah di atas tadi, si konseli akan mempunyai perubahan, yaitu yang pertama, konseli mempunyai pengetahuan tentang masalah yang dialami pada masa pubertas. Yang kedua, konseli mengetahui ciri-ciri apa saja yang akan dialami pada masa pubertas. Yang ketiga, konseli bisa mengontrol emosinya.